Israel bersikukuh membumi hanguskan Gaza di tengah desakan internasional untuk gencatan senjata. Di sisi lain, Israel juga terus menghambat masuknya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang tengah didera krisis pangan. Dan untuk memperbincangkan lebih lanjut, sudah bergabung Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah melalui sambungan Zoom. Mbak Dina, selamat pagi. Di tengah desakan pihak internasional agar bantuan ini segera masuk ke Gaza karena wabah kelaparan yang terjadi di sana, PM Israel Benjamin Netanyahu bersikeras tetap akan melanjutkan serangan daratnya di Rafah. Bagaimana Anda melihat dinamika yang terjadi saat ini di sana? Ya, baik Mas Iqbal. Jadi sikap keras Israel untuk yang berkali-kali mengancam akan melanjutkan serangan darat ke Rafah. Kalau saya melihatnya ini kartu terakhirnya Israel ya. Jadi Israel memang secara kemiliteran, secara pertempuran antara Israel versus para pejuang Palestina itu sebenarnya sudah sangat terdesak. Sehingga harapannya sebenarnya ada di meja perundingan. Tapi sejauh ini pihak pejuang Palestina itu berkeras dengan tuntutan mereka, yaitu gencatan senjata permanen dan ditarik mundurnya seluruh tentara Israel dari Gaza, kemudian juga tentu terkait sandera dan lain-lain. Nah, ini yang tidak mau dipenuhi oleh Israel, dan Israel berharap dengan ancaman serangan ke Rafah secara lewat darat ini kan dipastikan akan jatuh korban yang sangat besar. Nah, harapan Israel adalah para pejuang Palestina ini mengalah ya di meja perundingan yang saat ini sedang terus diupayakan. Dari pihak Amerika Serikat sendiri berkali-kali menyatakan tidak setuju dengan serangan ke Rafah ini, tapi masalahnya Amerika Serikat di saat yang sama juga melanjutkan memberikan bantuan dana dan senjata kepada Israel. Nah, ini memang maksudnya pejuang Palestina harus mengalah seperti apa, Mbak Dina? Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya pejuang Palestina harus mengalah, tadi Anda menyatakan seperti itu, maksudnya seperti apa di negosiasi? Ya, proposal dari pihak Amerika Serikat dan Israel adalah gencatan senjatanya itu hanya 40 hari. Dalam 40 hari itu dilakukan pertukaran sandera. Tapi kan pihak pejuang Palestina menyatakan tidak, maunya gencatan senjata permanen, artinya betul-betul dihentikan serangan ke Gaza dan militer Israel keluar dari Gaza. Nah, dengan serangan ke Rafah ini yang diperkirakan akan jatuh korban sangat masif, Israel tuh berharap mengalah gitu ya, memilih oh ya sudah, mungkin karena daripada jatuh korban yang jauh lebih besar, ini ya pejuangnya akhirnya oke, setuju dengan gencatan senjata permanen itu gitu. Maksudnya ini ada faktor ini ya, bargaining position di perundingan. Baik. Ya, Mbak Dina, selain perundingan yang kita harapkan ini bisa memperkuat bargaining position dari para pejuang Palestina, tapi kita juga ingin tahu soal misi kemanusiaan dari Freedom Flotilla misalnya untuk menembus Gaza yang sampai saat ini belum ada kepastian kapan bisa berangkat, persoalan bendera negara mana yang harus dikibarkan di kapal. Nah, bagaimana Anda melihat betapa sulitnya bantuan kemanusiaan ini untuk bisa masuk ke Gaza? Baik, Freedom Flotilla ini saat ini kita melihat ada masalah bendera gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok dari awal benderanya bendera Guinea Bissau? Ya, ini adalah sebuah negara di Afrika yang negara kecil, powernya juga tidak besar gitu ya, sehingga tidak mengherankan ketika tiba-tiba akhirnya mereka mencabut benderanya dari kapal tersebut karena ada tekanan dari Israel. Tentu alternatifnya adalah harusnya sejak awal dipilih negara atau bendera negara yang memang punya power besar gitu ya. Kenapa kok bukan bendera Turki misalnya? Nah, ini memang ada persoalan hukum internasional di sini ya. Jadi kapal yang berlayar melewati 12 mil dari batas negaranya gitu ya. Jadi misalnya kapal Freedom Flotilla ini sudah keluar 12 mil dari pantainya Turki, maka jurisdiksi yang berlaku di kapal itu adalah sesuai dengan benderanya. Seandainya itu kapal itu adalah berbendera Turki, berarti itu hukum yang berlaku atas kapal itu adalah hukum Turki. Sehingga ketika Israel menyerang kapal tersebut, berarti Israel head to head dengan Turki. Nah, sehingga saya pikir ini juga menjadi pertimbangan negara-negara kenapa kok tidak memberikan benderanya kepada kapal ini ya, karena berarti ada resiko untuk
berperang secara terbuka ya dengan Israel, berkonflik secara terbuka dengan Israel. Nah, kemudian hari ini tadi jurnalis Metro TV ya Mbak Desi mengatakan sudah ada negara-negara yang menyatakan mau memberikan benderanya. Tentu itu kita sambut baik. Mudah-mudahan jadi ini menjadi momentum ya ketika sudah berhari-hari dihalang-halangi, akhirnya muncul semangat dari negara-negara lain untuk ikut terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza ini. Nah, kemudian bagaimana dengan sikap Israel? Tentu kalau saya melihat kita sudah 6 bulan ya melihat bagaimana Israel mengabaikan seluruh hukum internasional, mengabaikan tekanan dari berbagai negara, dari PBB juga. Dan kalau lihat sejarahnya tahun 67 itu bahkan Israel itu menyerang kapalnya Amerika Serikat sendiri gitu ya. USS Liberty itu kan dibom sama Israel gitu ya. Dan waktu itu Israel juga bebas hukum juga. Sehingga memang ini dengan perilaku Israel yang seperti ini yang kita semua sudah menyaksikannya, ya memang ini kapal ini beresiko besar ya akan diserang oleh Israel, sehingga memang butuh tekanan yang sangat besar dan butuh ini ya opini publik betul-betul mengawasi semua kapal ini seandainya nanti berlayar, supaya mudah-mudahan Israel tidak melakukan aksi nekat lagi menyerang kapal tersebut seperti tahun 2010 ya, Mafi Terus Marmara. ditunjukkan ya Mbak Dina ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Kita akan lihat seiring berjalannya waktu apakah Israel ternyata masih kebal hukum ya di internasional. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah bergabung dengan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.